Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya akan baca dari Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dari firman Tuhan yang sudah saya baca, maka temanya bagi kita pada saat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita semua ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun pada faktanya ketika ada di dalam gereja belum tentu semua orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan di dalam Alkitab, maka ketika mereka mengalami perjumpaan di dalam Alkitab, maka mereka mengalami kehidupan yang diubahkan dan hidup mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita umat-umat Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat fakta di dalam lapangan di gereja, ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekalipun mereka ada di dalam gereja. Namun kita melihat apa yang menyebabkan seperti itu. Yang pertama, karena motivasinya ke gereja tidak benar. Yang kedua, tidak mempersiapkan diri ketika hendak ke gereja. Dan yang ketiga, tidak memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan pada saat beribadah di gereja. Nah, kalau begitu, apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Supaya setiap saudara Bapak Ibu juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita, hal yang penting supaya setiap umat Kristiani, supaya kita semua umat-umat Tuhan yang ketika datang beribadah benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Poin yang pertama dikatakan, hampirilah Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan roh. Jangan dengan setengah-setengah hati. Ada banyak orang yang duduk di gereja tapi hatinya tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, puji dan sembahlah Tuhan dengan tulus dan serius. Pujian dan penyembahan yang dilakukan ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Poin yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dikatakan harus rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Harus rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Orang yang haus dan rindu akan Tuhan pasti akan berusaha sekuat tenaga, tidak berhenti dengan usaha, tapi sebelum dia mendapatkan, dia akan terus berjuang, dia akan terus kerja keras sampai dia betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa meneguhkan kita, membawa kita kepada satu situasi sehingga dalam setiap ibadah-ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Merupakan penutup bagi kita. Tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari, hampirilah Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan roh. Pujilah dan sembah Tuhan dengan tulus dan serius. Bahkan dikatakan haus dan rindulah akan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.